Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendawati ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada online nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang memberikan sakit sehingga bisa beraktivitas tidak kalah kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Dawati. Ya, ya, makasih Pak Helmi. Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, siang hari ini kita akan melanjutkan surat Ali Imran ayat berapa ya? 165 kah masuk? Kalau memang sudah 165, 166 Bu. Oh, sekarang 166 sekarang. Ya, oke. Tapi bisa nggak saya membahas kata lama sedikit Bapak Ibu? Yes. Oh, sangat bisa. Materi siapa yang tidak senang? Ya, kata lama. Biar kita sedikit. Tatkala ya. Ya, bisa membedakan. Selama ini kita mengenalnya kata lama itu apa? Dia huruf syarat ya? Apa yang Ketika Iya, maksudnya dia huruf syarat. bermakna. Selama ini kita mengenalnya apa huruf syarat? Huruf bermakna ya. Iya, jadi gini Bapak Ibu. Kata lama dan ida itu mirip. Ya. Kata lama dan ida itu mirip. Lama. Kita bahas lama dulu. Ya? Nggak ada papan tulisnya Bu. Belum tampil. Sebentar. Berarti saya belum share screen. Jadi kata lama dulu ya kita bahas. Jadi lama itu yang kita tahu ada berapa
jenis. Ada lama, sebentar ya Bapak Ibu, saya hapus dulu. Kata lama ada yang artinya apa? Ketika tatkala itu sama ya. Iya. Ya, itu sama. Ya. Ini itu dia bisa berfungsi sebagai keterangan waktu saja atau bisa juga dia berfungsi sebagai syarat, ya, huruf syarat. Atau berfungsi ganda dua-duanya. Ya. Bisa berfungsi ganda dua-duanya. Waktu iya gitu. Waktu iya, keterangan waktu sekaligus syarat. Cuma memang susunan struktur kalimat jawab syaratnya itu tidak persis sama dengan kalau in sama man ya. Yang kalau in sama man kita udah familiar ya gitu. Nah ini tuh terkadang bisa mudah dikenali ya, tapi terkadang tidak. Intinya ketika dia sebagai syarat itu tuh ada hubungan antara ada dua kalimat yang saling berhubungan gitu. Nah, ketika dia itu berfungsi ganda seperti ini, ya, maka itu menghubungkan dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, betul. Jadi kalau lama tuh terjadinya di masa lalu. Ya, jadi keterangan waktu di situ menunjukkan bahwa itu kejadian di masa lalu. Ya, syaratnya berarti terletak bahwa antara dua kejadian itu saling berkaitan. Nah, itu maksudnya. Jadi lebih seringnya itu memang fungsi ganda ini yang ada gitu. Fungsi ganda itu. Ya. Kemudian ada lama yang artinya apa? Belum. Iya. Belum. Kalau yang lama artinya belum mudah dikenalin. Karena dia dengan KKSAD mati. Ya. Nah, untuk biasanya kalau keterangan waktu itu artinya lebih ke ketika, tatkala, ya. Adapun huruf syarat bisa dia berfungsi ketika, tatkala, tapi untuk mengenali dia fungsinya sebagai huruf syarat itu bisa kita bantu dengan diganti kata jika. Jika. Nah, kalau nanti cocok itu ini apa namanya? Bisa kemungkinannya adalah huruf syarat. Nah, mari kita lihat sekarang perbedaan antara lama dengan ida. Ya, lama dengan ida. Kalau lama, dia tadi fungsinya sama. Bisa sebagai keterangan waktu, bisa juga sebagai syarat gitu ya. Syarat, sebagai huruf syarat. Lama juga begitu. Lama. Ida juga begitu. Ida juga. Bisa menunjukkan keterangan waktu. Bisa juga dia bermakna itu tadi, syarat ya. Kemudian bisa kedua-duanya, bisa berfungsi ganda. Perbedaannya hanyalah kalau di sini sama-sama KKL. Ini artinya apabila, itu artinya ketika atau tatkala. Meskipun di sini KKL, perbedaannya kalau ini terjadi di masa lampau. Masa lampau. Kalau ini akan datang. Belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Ya, akan datang, belum terjadi tapi pasti. Pasti terjadi. Nah, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di ayat 165. Ya. Berarti di situ dia berfungsi sebagai apa? Sulit memang dikenali ya. Karena memang di sini dicari-cari enggak ini ya. Jawab syaratnya apa? Tapi sejatinya di situ dia punya fungsi ganda. Kejadiannya adalah di masa
pada saat ayat ini turun, ini menghubungkan kejadian apa dengan apa ini? Ayat ini Perang, tuh perang Uhud kan ya? perang Uhud. Perang Uhud. Tapi ini juga mengingatkan kejadian lampau yaitu perang Perang Badar. Badar. Nah, jadi di situ tuh lama itu bisa berfungsi sebagai keterangan waktu sekaligus syarat. Syaratnya dari mana? Yang asobatkum itu, jadi kalimat setelah lama itu adalah kalimat syaratnya. Jawab syaratnya dari yang ini, anna hada. Haza. Nah, Bagaimana ini? jadi itu tuh adalah respon dari, jadi munculnya pertanyaan anna hada itu kan bagaimana ini gitu kan? Mm-mm. Nah, itu adalah pertanyaan itu muncul gitu. Itu karena dari asobatkum itu. Itu adalah keheranan mereka. Keheranan mereka kenapa mereka itu ditimpa musibah Oh, gitu. musibah. Mereka heran kenapa musibah itu menimpa mereka gitu. Kan kalau diartikan kemarin diartikannya gimana Bapak Ibu? Eh, Dan dan mengapa? Dan mengapa mengapa gitu kan? Ketika ketika musibah musibah, menimpa ya kalian, musibah menimpa kalian. Nah, coba kita ini bisa di screenshot silakan. Saya bahas ke situ. Saya pengen dengar kemarin mengartikannya gimana. Berarti kan ini peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kan ini setelah perang Uhud mereka kalah, berarti kan perang Uhudnya sudah terjadi ya. ya, Terus mereka kalah gitu. Berarti kan peristiwa yang memang lampau. Ntar saya mau screenshot ini. Peristiwa yang memang lampau. Saya mau munculin ayatnya. Ayatnya di mana ya? Ada ya Bapak Ibu ya. Saya munculin ayatnya dulu. 165. Nah, ini kan ayatnya ya. Kemarin mengartikannya gimana Bapak Ibu? Dan dan ya, dan kan dari sini dan ketika dan ketika ini tuh bisa dan mengapa tuh. mengapa Dan ketika mengapa musibah ketika musibah menimpa menimpa kalian, kalian? Ini tuh maksudnya sebenarnya pertanyaan keheranan. mm-mm, Mereka tuh heran gitu. Jadi pertanyaan keheranan ini. Dan mengapa bukan mereka kayak heran ya. Jadi dan mengapa ketika musibah menimpa kalian, jadi gini, dan mengapa heran gitu ya, dan mengapa heran gitu ya, dan mengapa ini hanya ini sejatinya pertanyaan yang penuh keheranan gitu, dan mengapa heran ketika musibah menimpa kalian, padahal padahal kalian telah ya, menimpakan padahal kalian telah menimpakan dua kali yang dua semisalnya. kali lebih banyak Iya, dua kali yang semisalnya. Maksudnya semisalnya, paham ya? Jadi ya, perang Uhud itu mereka kan kalah, di mana mereka itu 70 orang syahid gitu ya. Nah, kenapa kamu heran? Padahal kalian dulu itu ya padahal kalian sungguh dulu gitu ya kalian telah telah menimpakan menimpakan, dua kali itu. mm-mm, Pada saat itu kan korban perang Badar berapa? 70 kali dua kan? Yang 70-nya ditawan, 70 lagi apa namanya? Gugur kan apa sih namanya? Mati gitu ya, kan musuh ya. Berarti dua kali lipat gitu. Kemudian di sini apa? Kalian kalian katakanlah. Nah, inilah jawabnya.
Jadi ini huruf syarat sekaligus apa tadi? Huruf syarat sekaligus adalah keterangan waktu. Kalian katakanlah Bu Ati, kalian berkata bukan? Iya, kalian berkata. Jadi lama ini adalah huruf syarat sekaligus keterangan waktu. Ini adalah kalimat syaratnya. Nah, ini jawab syaratnya di sini. Bagaimana ini? Bagaimana ini gitu kan? Ini kan respon dari ini kan dari kalimat di depan. Bagaimana ini? Nah, itu namanya jawab syarat. Itu ya. Kalian berkata, betul. Cukup ya ini ya. Nah, kemudian struktur kalimat ini Bapak Ibu. Struktur kalimat ini. Struktur kalimat ini kalau nggak ada ina, coba kalau nggak ada ina. Subjeknya Allahu. mana? Allahu. Yang Ini mana? kalau nggak ada ina aslinya gini. Allahu. Aslinya Allahu. Oke, Allahu ya, kalau nggak ada ina. Iya. Ini namanya subjek. Predikatnya yang mana? Qadir. Qadirun. Ya. Ketika kemudian ada ina, maka menjadi ya innallaha. Ala kulis apa? Ala kuli syai'in itu tambahan aja. Artinya sudah lengkap sejatinya cukup dengan subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Arab ini ada istilahnya sih, namanya muta'alik. Jadi nggak punya kedudukan. Jadi cuma ini aja yang punya kedudukan. Yang lain tambahan. Oke, sekarang seandainya saya rubah Allah itu menjadi huwa. Huwa, nggak ada ina. Kemudian qadirun. Qadirun, salah. Qadirun. Huwa qadir ini subjeknya, ini predikatnya. Seandainya saya tambahin ina di depan, huwa jadi berupa apa? Innahu. Betul. Jadi seandainya ada ina di depan, huwa itu menjadi hu, nempel di sini. Nah, innahu qadirun. Ini penting ya, ini nanti kalau ketemu ayat-ayat seperti ini tuh berarti subjeknya ini predikatnya. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan ada struktur kalimat yang seperti ini. Di sinilah. Nah, nanti beda antara inna tanpa la dengan inna dengan la. Biasanya kalau inna saja nggak ada la, itu tuh dia kayak semacam apa ya? Memberitahukan tapi kan gini, sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Gitu kan Bapak Ibu artinya kan? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Nah, ini tuh apa ya namanya kalimat berita yang ditujukan kepada orang di mana orang itu apa namanya mudah nerima gitu loh. Jadi beda dengan kalau ininya pakai lah. Itu biasanya untuk meyakinkan orang yang ingkar, orang yang ragu gitu. Nah, itu ada di surat Juz 30 yang kemarin kita bahas. Juz 30 yang kemarin kita bahas. Coba dibuka Juz 30 yang kemarin kita bahas, apa surat apa kemarin ya? Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Oh, sebentar, berarti di Bentar ya Bapak Ibu ya, saya carikan. Al-Adiyat ya. Yang ada inna. Nah, betul. Bapak Ibu lihat di ayat 6, ayat 7, ayat 8. Itu struktur kalimatnya mirip dengan ini, tapi adalah. Ketemu Bapak Ibu innahu? Iya. Ya, yang ayat 6 coba yang ayat 6 dulu. Depannya inna. Kalau nggak ada inna kan itu al-insanu ya. Insanu. Nah, karena inna menjadi al-insana, berarti itu subjeknya. Predikatnya itu adalah kanudun itu. La, di situ ketempelan la, menjadi predikatnya adalah la kanudun. Nah, li robbihi itu kayak ini. Berarti di surat Al-Adiyat ayat 6, subjeknya al-insanu, predikatnya la kanud. Lakanut.
Ya, lakanut. Nah, itu kenapa di situ pakai la? Biasanya struktur kalimat yang nggak ada la itu ditujukan untuk orang yang apa ya, mudah untuk diberitahu gitu ya. Mm-mm. Eh, tapi kalau yang pakai la itu berarti dia itu susah, Sungguh ya, Indonesia itu. ragu, ingkar. Nah, makanya beda. Kalau di sini yang diberitahukan siapa ini? Ini tuh kalimat ini untuk siapa? Untuk pasukan yang kalah tadi kan, untuk pasukan Mm-mm. Uhud yang kalah. Mereka sejatinya orang muslim, Iya, orang muslim gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan ya manusiawi, tapi mengingatkan mereka itu lebih mudah. Cukup dengan dikasih tahu begini aja, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, selesai. Bandingkan dengan Al-Adiyat ayat 6, 7, mm-mm. 8. Ini itu adalah untuk orang kafir Quraisy yang mereka tuh nggak mudah untuk meyakinkan mereka itu. Makanya ada penekanan. Sungguh kayak kita mau meyakinkan orang yang mudah percaya. Jadi sekedar dikasih tahu sekali aja, dengan inna aja cukup. Tapi kalau orang yang ngeyel, orang yang susah beriman, orang yang itu, maka butuh struktur kalimatnya tuh itu ayat 6 ayat 7 gitu. Jadi ada inna sama la. Inna itu Penekanannya. adalah huruf taukid, la juga sama di situ Mm-mm. gitu. Jadi penekanan gitu. Iya, Itu bedanya. Makanya secara dalamnya, dalam di ayat 6 7 8. Oh, 8, betapa 9. Iya, 6 7 8 ya, 8. 9 enggak. Nah, itu tuh berarti menunjukkan bahwa yang mau dikasih tahu itu karakter manusianya berbeda gitu. Jadi biasanya untuk orang yang ragu, yang ingkar, keraguannya tuh banget gitu. Lebih cenderung kepada ingkar, lebih cenderung kepada nolak. Nah, itu tuh strukturnya tadi, predikatnya pakai la. Tapi kalau yang itu enggak. Jadi intinya penekanannya banget gitu. Berarti kan yang diberitahu, yang disampaikan ini tuh karakter orangnya tidak mudah untuk percaya gitu ya. Kalau yang kalau yang pakai la. Oke, cukup ya. Itu aja Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke 165 sudah ya berarti ya. Sekarang 166. 166. Wujud bisa dibacakan wujud. Ada wujud kan ya? Ada Ada Ayat 166. 166. 6. Paling bawah ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yaumal Yaumal taqi. أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين صدق الله العظيم. Ya. Oke, kita urai. Kita urainya ini aja ya. Yang cepat aja ya. Ya, Ya, maknya apa itu Bapak Ibu? bayang. sayang. Ayang. Huruf bermakna. Ya. Apa yang ya? Apa yang? Ma kemarin bisa, kalau dia artinya apa yang, bisa berfungsi sebagai subjek, sebagai Bisa objek. sebagai Ya. objek. Oke, dalam hal ini berarti sebagai apa? Subjek. Subjek, karena huwa di asoba itu adalah ma itu. Ma. Ya. Kemudian asoba ini sudah ya. Sudah. Berarti ini polanya pola apa? Af'ala ya. Af'ala. Artinya menimpa. Kata menimpa butuh apa? Objek. 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 Objeknya satu apa dua? Dua. Satu. Dua. Dua.
Menimpa siapa? Ini Satu. satu. Menimpa. Menimpa siapa kan? Oh ya, pas siapa Menimpa ya? kalian. Ya, Satu. menimpa kalian. Berarti ini objeknya nih. Ini objeknya, objek. Satu saja ya objek. Nah, yauma berarti apa? Waktu. KBK. Keterangan waktu. Keterangan waktu. Kata yauma itu kan harusnya aslinya yauman ya, tanwin ya. Ya. Iya, Kenapa di sini nggak tanwin? Karena jemuk. karena ketemu Salah. alif. KBM, Sebenarnya bukan KBM. karena ketemu Ini alif bukan lam. KBM, Karena ini bukan ini alif lam. Arif. iya. Alif lam. Biasanya yang menyebabkan tanwin hilang itu karena apa? Bermajemuk. PM. Bermajemuk, betul. Cuma selama ini yang kita pahami kan bermajemuk itu selalu dengan kata benda ya. Ya. Padahal sebenarnya enggak. Bisa juga dia bermajemuk dengan kalimat. Dalam hal ini bertemu, ya, dalam arti kan gini. Dan apa yang menimpakan berarti dianya udah apa yang ya. Dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika gitu kan. Pada hari ketika aljam itu apa? Aljam dua ya. Dua golongan ya. Pasukan. Ya, dua pasukan bertemu gitu kan. Nah, jadi pada hari ketika dua pasukan bertemu gitu. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Allah. Ya, jadi ini itu sejatinya, cuma memang nggak familiar ya. Saya tunjukkan ini yang lain. Jadi yauma itu nggak bisa. Ada nanti yauman contohnya di surat Al-Baqarah ayat 48. Itu kan yauman. Betul kan Bapak Ibu? Yauman kan di situ? Ya. Nah, kalau itu tidak ini kan? Ya, tidak ber-KBM di situ kan? Tidak. Ya. Jadi yang menyebabkan dia itu hilang itu adalah karena nih contohnya lagi Al-Baqarah 85 coba dilihat. Kata yauma. Ada nggak di situ Bapak Ibu? Ada wa yaumal qiyamah. Nah, itu kan hilangnya karena ber-KBM. Nah, jadi kalau dia hilang tuh karena ber-KBM. Cuma KBM itu ada yang dengan apa namanya? Dengan kalimat. Cuma secara ini aja ya. Ntar saya carikan lagi contohnya ya. Yauman. Yang dengan kalimat misalkan. Nah, pada hari surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu. Nah, di situ kan berarti yaumanya itu hilang karena sejatinya ber-KBM dengan itu. Berarti diartikannya gini, pada hari ketika, nah, Tajidu itu bukan KKSAD. iya KKSAD Bu, betul memang. Jadi, Ini maksud saya gini loh. Ya sama, ini juga iltaka, itu juga altaka, ini juga Iya. Ini KKL Bu. KKL itu. Jadi maksud saya mau gini loh, bahwa ber-KBM itu Nggak harus dengan kata benda gitu ya. nah ini yang ber-KBM dengan itu. Jadi pada hari ketika. Jadi yang menyebabkan yauma itu hilang itu karena gimana ngejelasinnya, saya bingung. Dengan kalimat setelahnya itu berkaitan gitu. Jadi nanti coba kita buka yang ini Al Imran 30 dulu ya. Jadi gini nanti. Yauma. Jadi kalau dia itu nggak tanwin berarti masih berkaitan.
tajidu kan gini ya, kullu nafsin. kulu nafsin. Ini kan gini, pada hari, karena dia keterangan waktu, maka pada hari Ketika ketika. setiap jiwa. Nah, ini diartikan normal ini. Ini subjeknya berarti setiap jiwa gitu kan. jiwa, Setiap iya. jiwa mendapatkan atau mengambil ya. Nah, mendapat. seperti itu, Bu. Nah, sama halnya dengan ini juga di sini. Jadi gimana? Dan apa yang telah menimpa kalian pada hari ketika kan di sini. Nah, ini tuh KKL, ini subjeknya KKL tadi. Jadi ke sini nih. Pada hari ketika dua pasukan pasukan bertemu. Itu. Karena izin Allah. Iya. Pada hari ketika dua pasukan bertemu. Kayak kalau dengan kata benda kan gini, pada hari kiamat. Pada hari apa? Pada hari kiamat. Kalau di sini, pada hari apa? Pada hari ketika dua pasukan bertemu gitu. Gitu Bapak Ibu maksud saya ya. Bisa dipahami ya? Bisa, insya Allah. Jadi kata pada hari itu, pada hari apa? Misalkan kalau dia sebelahnya kata benda pada hari kiamat. Nah, kalau di sini pada hari ketika ini. Ini KKL bentuknya. Mungkin yang KKL kita uraikan ya ini ya. Apa ini pelakunya? Pelakunya huwa. Iya, betul. Betul, Bu Elvis. Betul. Huwa kan? Huwa. Ya. Pelakunya huwa. Oke, pelakunya huwa. Kemudian Lakia. akar katanya Lakia. kan bertemu ya. Lakia bertemu. Lakia. Kemudian Ifta'ala. Oh iya, ifta'ala. Kok ifta'ala? Ini apa sih bentuknya? Enggak lah. Kan lako, kan katanya lako. Iya, ifta'ala bolanya. Bentuknya Oh, iltaqo ya. Ini iltaqo ya. Ifta'ala betul. Ifta'ala. Oke, ifta'ala ya. Berarti artinya adalah dia. Telah bertemu. Ya, dianya siapa? Dia. Dianya Dianya adalah ini. Itu ini. Kenapa ini dihukumin dia? Jadi kan kalau subjeknya di sini subjeknya Bapak Ibu ya? Subjek ya Bapak Ibu. Ciri subjeknya apa? Ani. Ya, subjek ganda. Subjek ganda cirinya ini ya. Oke. Nah, kalau subjeknya di sini harus sama apa? Sama jumlah. Sama gender. Jumlahnya kan boleh di sini boleh ganda. Di sini harus tunggal. Makanya kenapa huwa? Pernah ya? Sudah dibahas pernah ini ya. Oke, sampai situ bisa difahami kenapa al-jama'ani itu pelakunya huwa. Karena harus tunggal. Oke, sudah berarti ini subjeknya. Kemudian fa. Fa ini berarti apa? Apakah dia maka dengan izin Allah gitu ya. Maka dengan izin Allah dan agar dia mengetahui orang-orang yang beriman. Ini artinya apa li-nya? Li-nya apa artinya? Agar. Kenapa artinya agar? Kenapa artinya agar? Mempatahkan KKSAD. KKSAD-nya fathah. Al-mu'minin berarti sebagai apa ini? Dia objek. Iya. Ciri objeknya, objek jamak cirinya? Iya. Oh, ya. Sukuna. Ya. Jadi kalau diartikan dan agar yang gimana? Dan apa yang menimpa kalian. Dan apa yang telah menimpa kalian, pakai telah nggak enaknya. Dan apa yang menimpa kalian pada hari dua pasukan bertemu. Dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan
bertemu, maka dengan izin Allah kok kurang enak ya. Dan apa yang menimpa Kemarin kalian? fanya Dan tidak apa yang diartikan. menimpa kalian pada hari ketika ada yang hilang nggak sih ini tuh? Fanya tidak diartikan kemarin. Kemarin karena buati Apanya? karena izin Allah Apanya? begitu kemarin. Oh, V-nya apa? B-nya ya? Ya, bi itu kan bisa Oh, karena, tapi tadi maaf. nggak diartikan. Iya. Maaf, Bapak Ibu. Sebentar. Ini sebentar. Saya tuh pernah mempelajari ini, sebentar ya. Adalah dua pasukan dengan izin Allah. Ntar ya, saya pelajari dulu strukturnya. Oh, iya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Jadi gini, ini struktur kalimatnya ini nominal apa verbal? Nominal, betul. Kalau nominal begini, berarti subjeknya yang mana? Subjek secara keseluruhan yang mana? Ma. Apa yang nggak bisa berdiri sendiri? Ya kan Bapak Ibu? Kira-kira kalimat apa yang menyertai apa yang? Ini. Sibah. Inilah yang disebut dengan kalimat penghubung. Berarti kalau dia ma itu sebagai subjek, ini kan kalimat nominal. Kalau kalimat nominal susunannya apa? Subjek dan predikat. Predikatnya itu di sini. Makanya nanti artinya gini. Dan apa yang titik-titik gitu adalah dengan izin Allah gitu. Rada bingung ya memang. Kita kembali ke gini Bapak Ibu. Struktur kalimatnya dulu. Tadi betul sudah kalimat nominal. Dari mana kita tahu kalimat nominal? Dari mana Bapak Ibu taunya? Dari wa apa dari ma atau dari asal bakum? Dari ma. Dari ma. Meskipun di alasani ma itu dihukumi sebagai huruf, tapi sejatinya dia itu kata benda. Karena diawali oleh kata benda, wa ma nggak jadi pertimbangan karena huruf. Maka ini kan nominal. Kalau ini kalimat nominal, maka ini subjek berarti. Kalau subjek, maka kalimat nominal itu temennya apa? Ininya subjek sama predikat. Oke. Kalau ma sebagai subjek, ma itu nggak bisa berdiri sendiri sebagai subjek. Dia pasti ada kalimat penghubungnya. Kalimat penghubung ma kira-kira yang mana? Asobakum yaumal taqal jam'an. Sampai sini kan Bapak Ibu? Ya. Jadi antara subjek dengan predikat itu boleh kita tambahin kata adalah. Jadi bisa gini. Dan apa yang telah menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan bertemu adalah karena izin Allah. Gitu, kayak subjek predikat kan gitu. Ya. Misalkan Pak Helmi adalah seorang dosen, misalkan. Seorang dosennya itu kan predikat, boleh tambahin adalah. Nah ini juga sama. Dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan bertemu adalah bi-nya adalah karena izin Allah. Itu ya strukturnya. Ini strukturnya rada-rada lumayan. Saya tadi juga kok gini ininya. Jadi ingatnya ke struktur, jadi akhirnya ke struktur. Dan agar dia mengetahui orang-orang mukmin. Ya. Dan agar dia mengetahui orang-orang yang beriman.
Mengetahui di sini untuk apa? Untuk menguji orang-orang beriman. Gitu Bapak Ibu ya. Tambahan kata adalah tadi itu karena dia strukturnya memang nggak harus sih, tapi intonasinya aja. Kata-kata gini, Pak Helmi seorang dosen. Intonasinya dengan Pak Helmi adalah seorang dosen. Itu struktur kalimatnya sama, subjek dan predikat. Cuma ada tambahan kata adalah tidak wajib, tinggal intonasi aja. Jadi kalau di sini mau diartikan pakai adalah bisa, enggak juga bisa, tinggal intonasinya. Misalkan intonasi pertama gini, dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan bertemu dengan izin Allah. Apa karena izin Allah boleh. Dengan izin Allah juga sebenarnya nggak apa-apa. Dengan izin Allah. Atau yang kedua ada lagi nih, adalah dengan izin Allah. Boleh. Boleh, intonasi aja. Mungkin supaya itu bisa versi ke satu boleh ya, nggak pakai adalah boleh. Asal intonasinya aja. Ya. Oke, silakan bisa diulang-ulang. Berarti kita terjemahkan ya. Dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan bertemu adalah karena izin Allah. ya. Paham ya penambahan kata adalah tadi ya. Struktur kalimatnya adalah itu. Adalah karena izin Allah. Dan agar dia mengetahui agar yang dia beriman. mengetahui orang-orang yang berarti objeknya satu ya. Objeknya adalah al-mu'minin. Oke, begitu mungkin. Kumnya di sini berarti siapa Bapak Ibu? Kumnya. Orang beriman. Orang beriman. Nah, ini dua pasukan ini berarti pasukan perang apa ini? Kan dua pasukan ini. Bertemu dua pasukan, berarti pasukan musuh dan pasukan itu kan? Orang beriman. Ya. Jadi ini kan berarti dan apa yang menimpa kalian, menimpa orang beriman gitu. Pada hari ketika dua pasukan itu bertemu, berarti pasukan musuh dengan pasukan orang beriman, gitu kan? Di perang apa berarti ini? Kalau 166 kemarin kisah perang apa? Badar ya. Perang Uhud. Perang Uhud. Ya. Nah, pertemuan kedua pasukan ini ya karena izin Allah. Kira-kira Allah mentakdirkan seperti itu apa maksudnya? Di kata selanjutnya, dan agar Menguji. Allah itu mengetahui orang-orang Munafik. yang beriman. siapa yang beriman gitu ya. Orang-orang Allah mengetahui orang-orang beriman mana sih di antara itu yang benar-benar beriman gitu. Jadi memang untuk menguji itu kenapa seperti itu memang itu adalah ujian dari Allah. Dengan begitu kan jadi ketahuan mana yang pasukan benar-benar murni karena Allah dan mana yang munafik gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Cukup saya pikir. Iya. Emang Buati kalau saya bahas struktur kali ini mati ya? listrik Buati ya, maaf Ya. ya. Oke Bu, nggak apa-apa. Jadi memang kalau membahas struktur kalimat itu Bapak Ibu, ada yang sederhana, ada yang lumayan gitu. Tapi tadi kalau kita nggak ke struktur kalimat emang membingungkan ini, saya tadi juga bingung ini. Kadang-kadang suka lupa kalau mau kembali ke struktur kalimat. Kalau struktur kalimat sederhana itu yang kayak Allahu Qadirun, nah itu sederhana tuh.
subjek, predikat, sederhana. Tapi kalau ini memang ma sendiri kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dihukumin subjek otomatis dia punya punya itu kalimatnya, punya kalimat penghubungnya. Yang berhenti sampai di mana itu juga kita butuh menerjemahkan. Baru nanti ketahuan predikatnya ada di mana. Ya, Bu? Kenapa, Bu? Ya. Ya? Ya. Kemudian itu tadi itu nominal. Kemudian di kalimat wajah lamuna itu jumlah verbal. Yang mana, Bu? Di sambungannya. Wow. Wajah lama mukminin itu verbal. Ya. Jadi kalimat itu gini, Bu. Kalau dipotong-potong iya. Kalau dipotong-potong misalkan hanya melihat ini doang iya gitu. Ya. Kalimat itu gitu, Bu ya, kalau sudah dipotong-potong gitu. Tapi kalau sudah nyambung menjadi satu kesatuan itu dia misalnya dengan adanya li maksudnya gini, gimana ya menjelasinya. Jadi kalau nggak ada li, betul dia itu kalimat eh, verbal. Gimana di ya lama ini kan, Bu? Ya, ya. Ya, ini kalimat nominal dengan subjeknya adalah huwa, predikatnya adalah ya'lamu itu, kemudian al-mu'minin adalah objeknya. Tapi ketika ada li itu kan menjadi bukan bukan kalimat ya secara utuh kan? Ya nggak Bapak Ibu? Agar dia mengetahui orang-orang beriman. Kata agar sendiri pasti ada kalimat sebelumnya ya, Ya. gitu Bapak Ibu. Seperti kayak yang waktu itu Bu Asmariana tanya yang Al-Baqarah 100 berapa kemarin? 103 kalau nggak salah. Ya, ya. 103. Di itu kan huruf A ya. Karena ada Kenapa, Bu? linya itu yang memfathahkan ya lamu. Iya betul, yang Ya. memfathahkan ya Ya. lama. Ya. Huruf-huruf yang memfathahkan an termasuk. Iya, an termasuk. Tapi secara fungsi berbeda, Bu. Kalau Ya. secara fungsi berbeda. Ya, kalau sama-sama memfathahkan tapi secara fungsi berbeda. Kalau Ya. an dengan KKSAD itu dia satu paketnya bisa seperti KBKK. Sehingga an kalau dengan KKSAD fathah itu dia bisa sebagai objek. Jadi kalau an, pernah ya kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada an, mana sih? Kok susah amat. Kalau ada an disertai dengan KKSAD fathah, ini tuh bisa seperti KBKK. Ya. Kalau seperti KBKK, maka an dengan KKSAD itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan. Sedangkan kalau li di sini nggak berfungsi sebagai seperti an, meskipun sama-sama memfathahkan. Bisa lanjut nggak Bapak Ibu ke ayat selanjutnya? 167. Ya, cukup ya ini ya? Cukup. 67. Bujut paling kencang. Habis nggak ada yang jawab, jawab aja. 167. Ini sudah tampil belum? Belum. Belum. Panjang. 167. Panjang. Bincang.
Oh, Jadi kalau struktur kalimat itu emang luar biasa ya, karena nanti ada kalimat di dalam kalimat itu lumayan. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi nih, karena masih walia ya. alama. Ya, Oh, berarti ya. ada dua agar. Silakan Bu Cut, minta dibacakan sama Bu Cut. Sudah tampil ya? Sudah. Sudah. Ya, silakan Bu Cut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliya'lamal ladzina nafaqu Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma izin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Katanya lagi kan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Cut. Kita lanjutkan. Berarti sampai sini dulu. Sini ya. Langsung saja. Tadi ini udah. Sudah. Ini berarti agar artinya ya. Ya. Yang li-nya. Berarti ini adalah dan. Ini dan. Dan Ini agar. Dia mengetahui. yang lama dia Dia mengetahui mengetahui. Ini Aladina sebagai apa posisinya? Cek. objek. Objek ya. Ya. Ya, objek. Tidak ada persepsi. Objek ya, objek. Kemudian nafaku. Nafaku. Orang yang munafik. Objek. Kan mereka ini kan KKL kan? Mereka, ya mereka Ya. munafik. Ya, berarti akar katanya nafako ya. Ya. Nafako pola, ya pola fa'ala. Oke, fa'ala. Berarti kan hum. Oke, kita urai aja deh. Hum ininya adalah nafa. Nafkah. Oh, polanya artinya mereka Mereka telah munafik. munafik. Kemudian wa-nya di sini apa? Dan Dan ini KKL pasif. KKL pasif Berarti pelaku guna dikatakan. dikatakan. Dia dikatakan lah huruf bagi Huruf bagi mereka ta'alu ta'alu itu KKP. KKP pelakunya Antum. antum akar katanya Ala. gini ya. Kemudian polanya Tafa'al. Tafa'ala. fa'ala artinya Marilah kalian. ya kalian kemarilah atau kemarilah kalian. Kalian kemarilah gitu ya. Kalian kemarilah. Ya. Oke, kalian kemarilah atau kemarilah kalian sama. Qatilu. Apa ini? KKP lagi. KKP. Qatilu. Oke. Berarti apa? Kalian? Berperang. Ya, Kalian kalian berperanglah. berperanglah. Polanya berarti apa ini Bapak Ibu? Fa'ala. Di jalan Allah. Ini apa? KBSL ya? Ya. Di jalan Allah ini KBM ya? Ya. Au atau Mau. kemudian ini apa? KKP lagi. Tahu. Ah, berarti ini apa? Lagi. Bacanya kasroh ya, berarti idfa'u ya. Ya. Ya, ini akar kata, ini pelakunya antum. Antum. Dafa'a. Dafa'a, fa'a. Polanya fa'ala biasa ya. Kalian tolaklah. Atau Kalian pertahankanlah.
tolaklah atau Kalian pertahankan. pertahankanlah. Ini mereka berkata, KKL, Ya. sekiranya huruf syarat ya. Kalau sekiranya Naklamu berarti adalah naklamu KKSAD, KKSAD, pelakunya nahnu, nahnu, Nahnu. berarti kami mengetahui, kami mengetahui kitalan adalah KB. dalam KBKK. Nah, kitalan ini kan artinya perang, berarti dia KBKK yang polanya apa? Oh, Fi'alun. Bukan, pola kata kerjanya. kerjanya. Apalah. Oh, oh ini fa'ala. Ya. Oh, soalnya kan Oh ya, fi'alun itu fi'alun. bisa ada 3 versi ya. Iya. Ya. 3 versi. Bisa dia KBKK pola fa'ala, Ya. bisa dia KBKK pola fa'ala jamak, bisa juga KBKK pola fa'ala. Jadi ada 3 kemungkinan. Maka kita ini kotala, akar katanya kotala, polanya fa'ala, fi'alun. Kemudian ini apa? Peperangan artinya. Di sini kok nggak enak ininya. Lang. Nggak jelas di ayat ini apa. Habis kita itu apa? Kitalan itu belum setelahnya la, Bu. La ya. La-nya nulisnya enggak. Harusnya gini ya. Lahnya kok Ya. Harusnya gini nih. La. Berarti la apa di situ? jawab syarat. La lara. Oh, itu la-nya memang la gitu. Kemudian ya ifta'ala kan? Ifta'ala. Jadi la-nya la itulah sungguh bukan ya benar. Ini sebenarnya gini nih. La, kemudian di sini ada Tabak. ya. Nah, Begini. Itba gini kan? Dengan akar tadi juga adalah bisa juga kan Bu Ati? kenapa? Iya, iya Tadi betul. juga bisa. Iya betul. Betul. Tapi maksud saya diurai dulu biar nggak bingung. Maksud saya gini loh, kalau misalkan langsung begini, takutnya diartikan itu. Bola ya. Ya, makanya saya urai begini dulu. Ya, Memang nanti pada akhirnya menulisnya begini. Begini. Tapi ini bukanlah yang itu, bukanlah yang memang pada akhirnya nulisnya begini karena lam dengan alif itu. Ya, jadi ini adalah seperti itu. Berarti ini apa Bu bentuknya? Yang ini adalah la yang huruf yang artinya apa? Sungguh. Kemudian ini adalah KKL pola ifta'ala. Laku nahnu. Ya, KKL pola ifta'ala nahnu. Nahnu taba'a ya. Taba'a apa tabi'a? Tabi'a ya. Kami telah mengikuti. Ifta. Ya, tabi'a kan Bapak Ibu ya? Iya. Saya lupa tabi'a apa taba'a. Oke. Kemudian hasilnya kumnya berarti apa? Ini kan artinya mengikuti ya. Mengikuti kalian. Mengikuti kalian. Oke, berarti butuh objek satu ya, butuh objek. Ini objeknya ini kalian. Jadi kalau diartikan dan agar dia mengetahui gitu ya. Dia mengetahui. Dan agar dia mengetahui orang-orang yang orang-orang munafik ya, orang-orang munafik dan dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian. Kemarilah kalian. Kalian berperanglah kalian di jalan Allah atau kalian bertahanlah. Kalian bertahanlah gitu ya. Pertahankanlah ya. Oh, kalian pertahankanlah. Maksudnya pertahankanlah diri gitu kali ya. Kalian pertahankanlah diri kalian gitu. Maksudnya ya. Kan kata pertahankanlah butuh ini enggak? Pertahankan apa? Ya. Dirimu ya. Ya. Butuh kan? Ya, cuma di situ nggak disebutkan. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui
peperangan gitu ya. Sekiranya kami mengetahui Peperangan sungguh. peperangan, maksudnya sekiranya kami mengetahui apa? Mengetahui peperangan. Sungguh Sungguh kami mengikuti kami kalian. kalian. Sungguh atau tentu atau niscaya boleh. Sungguh mungkin enak sungguh lah ya kan, sesuai dengan itu. Sungguh kami mengikuti kalian. Akan mengikuti kalian. Itu KKL kan Bu Elpis? Oh iya. Iya. Sungguh kami akan. Oke. Kita terjemahkan. Dan agar dia di sini Allah ya mengetahui orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mengetahui orang-orang yang munafik. Maksudnya enaknya gini, dan agar dia mengetahui siapa orang-orang yang munafik gitu. Siapa orang-orang yang munafik? Dan dikatakan kepada mereka. Tanda petik. Kemarilah Iya. Kemarilah. Kalian kemarilah. Ya, kemarilah kalian. Kemarilah kalian. Kalian berperanglah di jalan Allah. Kemarilah kalian itu baru panggilan ya. Ya. Kemarilah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah gitu ya. Jadi kemarilah kalian panggilan tuh. Habis itu perintahnya berperanglah kalian di jalan Allah atau kalian pertahankanlah. Kita tambahin ya, biar enak ya. Pertahankanlah diri-diri. Di Depak apa? Pertahankanlah diri kalian. Kalian pertahankanlah. Atau mungkin gini kali. Pertahankanlah diri kalian gitu ya. Jadi kaliannya di belakang. Atau pertahankanlah. Ya Bu Elpis gitu. Iya. Pertahankan diri kalian. Diri ini tambahan. Pertahankanlah kalian. Maksudnya pertahankanlah diri gitu ya. Pertahankanlah diri kalian. Tutup kan? Udah beda topik ya? Iya. Ya, titik. Mereka berkata. Tanda petik lagi. Sekiranya kami mengetahui peperangan. Pasti sungguh kami mengikuti kalian. Sungguh kami mengikuti kalian. Saya hapus dulu ini biar enak. Ini saya ganti di sini nih. Kata ini saya ganti di sini nih. Kata ini siapa? Siapa saya tambahin di sini nih. Siapa? Sungguh kami mengikuti kalian. Ya. Gimana, enak nggak di situ? Dan agar dia mengetahui siapa orang-orang yang munafik, dan dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, atau pertahankanlah diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui peperangan,
Sekiranya kami mengetahui peperangan, sungguh kami mengikuti. kalian. Sementara gitu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya masih belum ini nih, belum connect saya. Ini sebenarnya ini untuk orang munafik ya. Iya. Jadi Allah tuh mau nguji nih pasukannya nih, pengen tahu nih orang-orang munafik dengan kan pengen menguji ya mana yang munafik, mana yang beriman. Mengikuti kalian. Ini kira-kira perkataan siapa nih? Mereka berkata di sini. Mereka ini siapa Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Betul. Orang munafik itu berkata, sekiranya kami mengetahui peperangan, maksudnya gini, sekiranya saya tahu cara berperang kayak gimana, gitu ya. Sekiranya saya itu bisa berperang, gitu ya. Tahulah bagaimana cara berperang, gitu ya. Sungguh, kami akan mengikuti kalian. Kalian di sini siapa? Orang-orang beriman. Iya. Orang munafik tuh banyak Iya. ngelesnya. Lain di murid, lain di belakang. Banyak ngelesnya. Sekiranya kami tahu nih cara berperang, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara kami berperang, kami ahli, kami tahu, pasti kami akan mengikuti kalian gitu, mengikuti orang beriman. Itu caranya dia ngeles dari supaya nggak berperang gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Helmi screenshot. Sudah. Lanjut. Hari ini kok pada diem kayaknya banyak ya. Memikirkan malam minggu. Malah iya ya, malah enakan belajar waktu malam itu. Lanjut. Iya. Kita ganti mereka. Mereka ya, ini mereka ya. Mereka lil kufri. Mereka kepada kekafiran gitu ya. pada hari itu. Kepada kekafiran. Ini KBKK berarti ya? Ya. Ini berarti huruf J. Pada hari itu. Nah, pada hari itu. Kalau ada idin, ada tanwin, itu ada jejak, berarti ada jejak yang kita ganti dengan kata itu. Ini menunjukkan peristiwa, kembali ke peristiwa yang sebelumnya tadi. Ya, yang di sebelumnya tadi. Jadi mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat. Ini ya KBSL ya. Ya. Nah, berarti mana subjeknya, mana itunya, coba Bapak Ibu. Ini kan struktur kalimatnya kalimat apa? Nominal. Nominal. Kalimat nominal, berarti subjeknya Hum. Predikatnya akrobu. Ya. Mereka lebih dekat pada gitu. hari itu lebih dekat pada kekafiran. Mereka lebih dekat kepada kekafiran pada hari itu. Boleh. Artinya gini, intinya mau menerjemahkannya kayak gimana, pokoknya ini predikatnya gitu. Ini adalah subjeknya. Berarti mereka lebih dekat, intinya begitu. Kesimpulan struktur kalimat intinya. Mereka lebih dekat. Ya. Mereka, boleh diartikan mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat. Boleh juga mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran. Yang minhumnya kita artikan dari di antara mereka, lebih dekat di antara mereka ya. Ini kan berarti satu paket ya. Lebih dekat di antara mereka kepada keimanan. Ya. Jadi mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari keimanan.
Daripada mereka kepada keimanan gitu kayaknya ya. Daripada mereka kepada keimanan gitu ya. Lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan, mungkin gitu ya. Keimanan mereka. Iya, maksudnya daripada tuh maksudnya daripada mereka itu gitu loh. Kepada keimanan. Oke, kita ulang. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekafiran. lebih dekat kepada kekafiran kepada kekafiran daripada keimanan mereka. daripada kepada keimanan daripada kepada keimanan Kepada keimanan mereka. Daripada keimanan mereka. Daripada pada keimanan. Maksud saya gini loh, supaya kekafiran itu dengan keimanan aja. Daripada kepada keimanan. Supaya strukturnya daripada kepada keimanan. Supaya gini loh Bu, Bapak Ibu. Iya. Ini kan kepada kekafiran, daripada Kepada keimanan. ya, kepada kekafiran daripada kepada keimanan gitu. Ini tuh sejatinya ini tadi yang kalau diartikan apa adanya tuh gini. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada mereka kepada keimanan gitu. Maksudnya kedekatan mereka itu kepada kekafiran lebih dekat daripada kedekatan mereka kepada keimanan. Gitu maksudnya. Oke, gimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Ada masukan? Bungkus. Bungkus. Itu baru yang itu. Sekarang lanjut yang ini. Baik. Ini belum, jangan dibungkus dulu. Mereka berkata. Ya. Ini apa? Dengan mulut-mulut mereka. Ini mulut-mulut ya. Ininya apa Bu? Ini kan KBM. Ya. Ininya akar katanya. Fawaha. Fawaha ya. Fawaha gini. Menjadi gini bukan? Menjadi gini. Oh, saya nggak tulis begitunya. Cuma tulis fawaha. Fawiha. Ya, tunggalnya kan, ini kan tunggalnya berarti fahun. Ya, tunggalnya. Jamaknya baru afwahun. Nah, afwahun. Berarti tunggalnya fa'lun, jamaknya af'alun gitu ya. Ya. Bapak Ibu ya nggak usah tulis ya. Oke. Kemudian mereka berkata dengan mulut-mulut mereka. Maknya di sini apa? Mereka apa ya? Ya, berarti apanya? Objek, betul. Mereka berkata apa? Apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka tuh cuma mengatakan dengan mulutnya saja. Ya gitu ya. Nggak sinkron mulut dengan hati gitu. Iya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Munafik itu. Ya. Ya, berarti gini, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi antara hati dengan mulut nggak sinkron. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Ada. Nah, selanjutnya lancar. Oke. Alamu di sini berarti apa? KKSAD atau KBSL? KBSL. Ayo. KKSAD, AKSAD. KBSL apa? KBSL ya? Mengetahui. Ya, kenapa enggak KK? Kalau seandainya KKSAD bunyinya gimana?
Dan Allah telah Alam. Ya'lamu. Allah akan Ya'lamu. mengetahui. Ya'lamu. Oh, Bukan ya'lamu, seandainya ini dianggap KKSAD berarti KKSD. harusnya apa? Ya'lamu. Oh iya, Ya. ya'lamu ya pelakunya ya. Berarti kan di sini kalau dianggap KKSAD nggak sinkron, Tak pelakunya sinkron ini Nggak ada Allah, ini hurufnya. ana. Alamu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Ini Iya. KKSR. Dan Allah Allah lebih mengetahui. Maha ya? Maha dalam hal mengetahui ini bisa maha. juga Dan lebih Allah bisa. maha Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. mengetahui Apa ya? dengan Terhadap apa yang dengan apa maha yang mereka mengetahui. sembunyikan. Mengetahui apa? Apa yang Mengetahui mereka apa yang mereka Mereka sembunyikan. sembunyikan. ya. Ya, sebenarnya kalau misalkan ma berarti di sini apa Bapak Ibu sebagai objek kan? Ma di sini sebagai objek kan Bapak Ibu? Ya. Ya. Nah, jadi biasanya kalau sebagai objek ini kan sebentar. Kan Allah itu kan subjeknya. Predikatnya a'lamu. Ya kan? Ya. Mengetahui. Nah, kata a'lamu mengetahui itu butuh objek. Objeknya ma. Mengetahui apa? Jadi Allah lebih mengetahui. Dalam hal ini Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Nah, ini ma. Kenapa pakai bi? Masih ingat kemarin ya? Alamu Bahwa maknanya itu adalah perlu objek. apapun. Jadi dan Allah maha mengetahui apapun yang mereka Iya. sembunyikan. Kalau secara mendalamnya. Kalau nggak ada bi, itu ya mengetahui apa yang mereka sembunyikan gitu. Tapi kalau ada bi itu lebih dalam. Iya. Apapun ya. Mengetahui apapun yang mereka Sembunyikan. Sembunyikan. Ini pernah saya sampaikan waktu itu ketemu kata apa teh bi yang merubah aktif menjadi pasif itu. Yang harusnya dia domah sebagai pelaku pasif, ketambahan bi menjadi maknanya itu lebih dalam. Bisa bermakna apapun. Iya. Semuanya. Apapun. Jadi sebenarnya bisa bermakna apapun. Nah, Ya. ketika ada bi itu. Ya. Oke, itu makna mendalamnya. Cukup, masih banyak waktunya ya. Maka cukup sampai di sini. Cukup Bapak Ibu? Itu Oke. satu Mau lanjut atau mau 6. diulang-ulang yang tadi ayat 16 Mungkin 166 Bu Wati satu ayat lagi biar satu tema. Oh iya, satu tema ya. Mm-mm. Oh ya, oke, satu ayat lagi ya. Nanti kalau mau ngulang-ngulang hari selanjutnya ya, hari. Cukup saya hapus Pak Helmi? Ya, sudah. Sekarang silakan Bu Cut. Bu Cut biar bersuara, soalnya Bu Cut biasanya bersuara, ya nggak bersuara. Belum diganti, belum muncul ayatnya. Udah. Allazina qalu li ikhwanihim. Silakan Bu Cut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Sadaqallahul adzim. Ya. Ya. Oke, di sini alladzina. Kata Orang-orang penghubung yang. artinya orang-orang yang. Kata orang-orang yang nggak bisa berdiri sendiri. Mm-mm. Kira-kira sampai mana? Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Orang-orang yang berkata. Orang-orang yang berkata. Oke, berkata ya. Nah, kata berkata ini KKL. Butuh objek. Objeknya itu ada berapa? Berkata apa kepada Ya, siapa? apa dan siapa? Siapanya yang mana? Ikhwanihim. Saudara-saudara mereka. Ini ya. Berarti ini adalah siapa? Artinya apa di sini? Saudara-saudara. Ini kan li ya, berarti Kepada kepada Nih, kepada saudara-saudara ya. mereka. Kepada saudara-saudara Mereka. mereka.
Ini kan ihwan, ya, ihwan. Berarti jamak. Jamak ya, Bapak Ibu ya. Kalau tunggalnya apa? Ikhwan. Akhun. Nah, ya. Akhun. Akhun ya. Ya. Akhun hum. Akhun. Akhun. Oke, jadi Iya, akhun hum. tunggalnya Itu bisa gitu. akhun ya. Akhun ini tunggalnya nih. Jamaknya berarti Ikhwan. ihwanun. Ikhwanun. Ihwan. Oke, kemudian mereka berkata kepada saudara-saudara mereka Dan mereka duduk. Mereka duduk. ini mereka duduk. Akar Iya. katanya kok Dan ada. ada. Jadi mereka duduk ya, KKL ya, KKL. Iya. Artinya mereka duduk. Kata duduk tidak butuh objek ya. Enggak. Ya, jadi Lalu orang-orang yang Berkata kepada saudaranya. orang-orang yang berkata gitu, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka duduk gitu. Maksudnya duduk itu berarti nggak ikut berperang ya. Tidak ikut ya, Maksudnya mungkin gitu sedang kayaknya gitu kali ya. Wanya sedang kali buati. Sedang mereka duduk. Sedangkan mereka duduk. Hah? Nah, baru perkataannya ini lau atau una. Ya kan? Ini Kan tadi bukannya objeknya gini, dua. orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dan kepada mereka yang duduk tuh maksudnya yang nggak ikut berperang. Yang nggak ikut perang ya. Jadi dan memang Bu Elpis. Jadi Ah, mereka tuh berkata kepada dua itu, kepada Iya. saudara-saudara mereka dan kepada mereka yang duduk. Maksudnya nggak pergi berperang. Iya, Nah, ya. perkataannya apa? Ini perkataannya. Tuh. Nah, Apa sampai una? mana tuh? Sampai mana tuh perkataannya? Qauna makutilu. Makutilu. Sampai makutilu. Ini ya. Oke. Iya, Nah, sampai jikalau sini. Nah, inilah objek apanya. Jadi gini, orang-orang yang mereka berkata apa ini? jikalau mereka mengikuti Kepada kami, siapa? Kepada yang ikhwanihim tadi sama yang duduk tadi. Ya. Jadi objek siapanya adalah saudara-saudara mereka dan mereka yang duduk nggak ikut berperang. Apa yang dikatakan? Nah, ini objeknya nih. ya, Objek menjawab apa? Sekiranya mereka mengikuti kami, kiranya mereka sekiranya Tidak ikut A ini berperang. apa? Sebentar, A ini apa ini? mana? Oh, itu pola ya. Itu pola itu. Pola af'ala. Pola af'ala Iya. pelaku Pelaku mereka mentaati kami. Gimana? ya. Mereka mentaati kami. Ya. Ya, mereka sekiranya ini kan sekiranya nih. Sekiranya Mereka mentaati atau mengikuti kami, mereka mengikuti kami. Ini kita kali ya. Kata mengikuti itu butuh objeknya cuma satu kan? Ya. Berarti objeknya sudah na ini. Nah, Ini objeknya. Berarti ma bukan objek. enggak. Ma Nah, ini itu huruf tidak. tidak. Oke. Tidak. Berarti nggak mungkin artinya apa yang ya. Kutilu itu adalah pasif. Oke, pasif ya. Mereka Pasif kan? dibunuh. Iya. Pasif. Pasif dari membunuh ya. Ya. Mereka membunuh. Mereka dibunuh. Berarti mereka dibunuh ya. Ya. Tidaklah mereka terbunuh. Dibunuh sama terbunuh sama ya. Kita tulis Ya. dibunuh atau terbunuh. Kul, engkau katakanlah KKP ya. Katakanlah. KKP engkau katakanlah. Fa, Itu. engkau katakanlah. Maka Datra'u tolak. Daura. Dor. itu apa? Ini akar katanya itu apa ini? KKP. Dora'a. Akar katanya, berarti pelakunya antum. Antum. KKP ya, KKP, pelaku antum.
Akar katanya Darah. doa, polanya fa'ala biasa. Artinya Kalian tolaklah. Tolaklah, mencegah, mengusir, menanti. Sama dengan dafa'a tadi ya. Ya, tapi pasti ada perbedaannya nih. Ya, Kalian tolaklah dari diri-diri kalian, kalian sendiri. Kematian. diri-diri kalian Kematian. sendiri, Ya, kalian adalah orang yang benar. kematian. Kematian itu. Jika kalian Pakai itu nggak sih? orang-orang yang Ya, benar. Ya. jika Jika kalian kalian orang yang benar. orang-orang Jalan tol. orang-orang yang Benar. Oke, kita ini struktur kalimatnya. Orang-orang yang berkata berkata kepada siapa? Kepada saudara mereka saudara-saudara mereka dan Mereka yang duduk. Mereka yang duduk. mereka yang duduk. maksudnya adalah yang tidak ikut berperang. Yang tidak ikut perang. Ini perkataannya. Mereka berkata apa? Sekiranya mereka mengikuti kami. Tidaklah Sekiranya mereka mengikuti kami, mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dibunuh. Itu bukan kalimat syarat ya buat ya. Kenapa? Lau itu bukan kalimat syarat ya. Iya, Bukan syarat kan? syarat. Huruf syaratnya. Niscaya berarti niscaya mereka tidak terbunuh gitu ya. Ya, bisa. Sekiranya mereka mengikuti kami, betul. Niscaya boleh. Iya, niscaya. Niscaya mereka tidak dibunuh. Tidak terbunuh. Niscaya mereka tidak dibunuh. Betul ya, di situ kalimat syarat. Sehingga ada tambahan niscaya. Tutup, ini perkataan apa? Jadi mereka berkata apa? Berkatanya adalah itu, sekiranya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak dibunuh. Kepada siapa mereka berkata? Kepada saudara-saudara mereka dan orang-orang yang duduk. dan yang mereka duduk. Ya. Oke, lanjut. Berarti kata yang tidak ikut berperang itu kalau dia apa nanti tidak kelihatan berarti. Iya. Nggak kelihatan Pak Helmi ya? Iya, kena sama. Harus kelihatan Pak Helmi ya? Iyalah, kalau tidak ditulis tidak kelihatan. Yang ini adalah maksudnya yang Ya, yang mereka duduk. saudara-saudara mereka dan yang tidak mereka ikut duduk itu berperang. maksudnya Ya. yang tidak ikut berperang ya. Ya. Nah, Tidak ikut perang, cuma duduk-duduk saja. Sudah sampai sini titik. Engkau katakanlah gitu ya. Engkau katakanlah. Maka Engkau kalian katakanlah. tolaklah. Engkau katakanlah berarti pakai petik ya, Ya. kalian gitu kan. tolak. Engkau katakanlah. Kalian tolaklah. Kalian tolaklah diri-diri kalian sendiri. Ini gimana kalian tolaklah? Kalian tolaklah kematian. Kalian itu. ya, berarti kematian Kematian itu ya. dari diri Betul, berarti kematian. Ya. Jadi objeknya kematian. Ya, ini objeknya Bapak Ibu ya. Mautal. Kalian tolaklah kematian ya dari diri kalian sendiri. Jika kalian orang ini tuh yang kalimat bersyaratnya di belakang dan jawab syaratnya di depan ini. Ya. Ya. Jika Kan? kalian orang yang benar, Ya, maka jadi tolaklah fa kematian itu fa ini jawab syarat untuk huruf syarat yang Iya, jika kalian orang-orang jadi benar. balik posisinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat bersyarat tapi dibalik. Nanti engkau katakanlah, maka kalian tolaklah. Betul kan? kematian Ya, itu. kematian. Kalian tolaklah kematian. Kematian itu. Kematian jika dari Dari diri kalian sendiri.
dari diri diri kalian sendiri kalian sendiri jika jika kalian kalian Benar. orang-orang yang Benar. 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 Ini tanda petik. Jadi kalau mau dibalik, jika kalian orang-orang yang benar, maka kalian tolaklah kematian dari diri-diri kalian sendiri. Kematian itu Bu Elvis. Karena ada alif lam. Kalau Iya, alif lam iya, itu iya. Kan kalimatnya lebih beda. enak juga bacanya Bu Elvis. Saya bukan. Iya, betul. Iya. Oke, Kan cukup kan ya. terbunuh itu kan dibunuh. Masjidun sama al-masjid kan beda. Ya. Silakan di screenshot. Kita ulang. Di screenshot Nah. ini. Bukan termasuk. Iya, sudah. Sudah. Dah. Oke. Ya, jadi 166 sampai 167 itu sejatinya ujian untuk menyingkap orang munafik. Jadi ujian untuk menyingkap mana yang munafik, mana yang beriman. Jadi memang itu ujian, makanya tadi ada izin Allah tadi ya. Karena izin Allah tadi. Oke, kita ulang dari depan. Seratus satu enam enam. Silakan 166 diulang 2 kali cukup lah. Nah, 2 kali ya cukup ya Bapak Ibu. Coba yang pertama Bu Cut, yang kedua Bu Yufi. Lucu. Ayat berapa? 166. 166. 166? Ya. Ya, Paling bawah ya. ya. Dan tidaklah menimpa Apa yang Apa ya? dan apa yang menimpa kalian telah pada menimpa hari pada hari ketika ketika Dua 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 pasukan pasukan bertemu adalah dengan Kar- izin Allah dan dan dia mengetahui siapa orang-orang agar dan Iya. agar dia mengetahui Mengetahui. siapa orang-orang yang beriman. ya. Oke, Mumtaz. Yufi. Lanjut Bu Yufi. Dan apa yang menimpa kalian pada hari dua pasukan bertemu dengan izin Allah Ya. dan Dan agar agar dia mengetahui orang-orang yang mukmin. agar dia mengetahui orang-orang yang mukmin. ya, jadi kalau di ini kan agar dia mengetahui siapa yang benar-benar beriman ya. Jadi ini intinya untuk menguji ini tuh. Jadi yang menimpa kalian, jadi apa yang menimpa kalian tuh sejatinya adalah ujian dari Allah. Jadi kalau kita ini kan pelaku-pelakunya di situ, mari kita telusuri pelaku-pelakunya. Nggak bisa, sebentar ya. Ini ada salah pen ya. Jadi di sini kumnya siapa, Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Nggak kelihatan. Enggak. Orang-orang munafik. Ini masih secara keseluruhan. Iya. Ya, dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika dua pasukan itu bertemu adalah karena izin Allah. Masih umum nih Pak Helmi. Ya. Masih Yang tadi umum. protes tuh Pak Helmi. Masih umum di situ kan? Masih umum tuh. Intinya kan pada saat ujian itu kan pada saat dua pasukan Dua bertemu pasukan itu itu kan ya, beriman pasukan dan musuh sama beriman. pasukan muslimnya masih gabungan antara Iya, iya. benar-benar pasukan muslim yang tulus dan ikhlas dengan yang munafik. Jadi kumnya di sini masih orang beriman secara umum. Maksudnya pasukan muslim, Iya, iya. pasukan muslim secara umum. Kemudian di sini dua pasukan itu bertemu tuh maksudnya muslim dan musuh. Nah, pertemuan ini sampai kemudian kalah perang Uhud tadi, berarti kan itu ujian yang menimpa kepada mereka itu adalah izin Allah. Izin Allah. Dan itu semuanya Allah Agar kehendaki Allah mengetahui. memang untuk mengetahui
siapa sejatinya di antara kum tadi itu yang Yang- dia itu beriman. Di antara kum tadi siapa yang beriman dan di antara kum tadi siapa yang munafik. Nah, ini baru yang beriman. Siapa sih dia mengetahui siapa yang memang betul-betul beriman. Itu ayat 166. Paham ya Bapak Ibu ya di sini ya? Ya. Sekarang kita ke 167. 167. Oke. Nah, dan agar, nah ini baru kalau tadi kan agar dan agar dia mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Yang Nah, tadi ini ya Bapak baru Ibu yang ya. munafik. Nah, kalau di sini berarti apa? Orang Dan munafik. agar Dan agar dia dia mengetahui mengetahui orang-orang orang-orang yang yang munafik. munafik. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kum yang di depan di ayat 166 tadi masih umum, pasukan muslim yang isinya adalah orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman dan orang munafik gitu ya. Nah, itu tuh ujian kekalahan tadi memang dengan izin Allah, pertemuan dua pasukan tadi sampai kemudian orang beriman itu kalah itu adalah karena ujian dari Allah. Untuk apa Allah menguji? Untuk mengetahui siapa yang sejatinya benar-benar beriman dan ini untuk mengetahui orang-orang yang munafik. Ya, munafik ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mereka ini? Orang-orang yang mereka munafik. Dan dikatakan dikatakan kepada mereka, pada mereka kemarilah ya, kalian. berarti mereka ini siapa? Iman. Yaitu nafaqu. Ya, Nah, nih kembali ke sini nih. Dikatakan kepada orang munafik tadi, kemarilah kalian. Ya, disuruh apa? dan berperanglah kalian. Kalian berperanglah di jalan Allah. Ini orang munafik nih. Sama Allah disuruh perang. Kalian pertahankan. Atau Kalian Kalian pertahankanlah pertahankanlah diri kalian. diri kalian. Makna pertahankanlah ini berarti apa ini? Oh, Jadi itu intinya kan mungkin suruh gini ya, tidak. Satu maju berperang, satu bertahan. ya, jadi sepertinya mereka diberi pilihan ujian Ya, lagi. Ya, ujian. So, kalian berperanglah di jalan Allah atau tetap bertahan gitu kali ya. Bertahan gitu kan? Bertahan ini maksudnya diam di tempat. Mereka berkata, nah ini alasan mereka nih ketika mereka diberi Kalau ujian mau berperang nih, ini perintah nih. Kalian berperanglah di jalan Allah atau mau tetap bertahan. Maka mereka menjawab, nih orang-orang munafik ini. Orang munafik ini jawabnya lihat di sini. kalau kami sekiranya kami mengetahui Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang gitu ya. Nah. Sekiranya kami mengetahui peperangan Ada itu kayak peperangan. gimana gitu. Ada Niscaya peperangan. kami akan mengikuti Kami akan kalian. mengikuti Ini. kalian. Kalian di sini berarti siapa? yang beriman. Iman. Orang yang beriman. Ini cara ngelesnya orang munafik. Cara ngelesnya orang munafik yang sebenarnya enggan mereka tuh berperang, tapi cari-cari alasan. Ya, seolah-olah mereka tuh nggak bisa berperang, sehingga itu dijadikan sebagai alasan. Kalau kami tahu bagaimana cara berperang mah, pasti kami akan mengikuti kalian. Itu cara ngelesnya orang munafik. Nah, kemudian gimana selanjutnya? mereka pada hari itu Ya, pada hari pada hari itu, itu, berarti pada hari apa kira-kira? Peristiwa apa kembali? hari peperangan Peristiwa itu peperangan tadi. Mereka pada hari itu, hari ketika terjadi peperangan itu gitu ya, Lebih dekat kepada Lebih dekat. kekafiran. lebih dekat kepada Kekafiran. kafiran daripada kedekatan mereka kepada keimanan. Pada keimanan. Itu orang munafik ya. Mereka berkata, mereka berkata Dengan dengan pada mulut mereka, oke salah. Mereka berkata Dengan- dengan mulut-mulut mereka. dengan mulut mereka apa Apa yang yang tidak ada di dalam tidak dalam ada hati di mereka. dalam hati mereka. Sejatinya mereka ngomong begini nih, sekiranya kami itu mengetahui peperangan, sungguh kami akan mengikuti kalian. Ini bohong. Perkataan mereka tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya sebenarnya males, nggak mau. Itu ngeles aja gitu. Jadi perkataan bahwa pasti kami akan mengikuti kalian, itu perkataan mulutnya. Ini yang tidak sinkron dengan hatinya gitu. Kemudian lanjut, dan Allah Dan dia Allah maha maha nggak bisa mengetahui terhadap apa dikibulin. yang Yang mereka sembunyikan. Ini jawabannya. sembunyikan. Allah nggak bisa yang dikibulin. mereka sembunyikan. Meskipun hati itu nggak kelihatan, mulut itu kelihatan,
mulutnya dia nggak sinkron, mulutnya dia bilang tadi, pasti kami tuh akan ngikutin kalian. Seandainya kami tuh tahu bagaimana cara berperang, itu mulut yang terlihat. Ya, hatinya dia itu sejatinya nggak begitu, nggak terlihat, tapi Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ini tadi. Kulu bihim. Jadi apa yang ada dalam hatinya itu nggak begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan diulang 2 kali Bu Elpis sama Bu Asmariana. Oh, Ada Bu Meli. Ada Bu Meli nyimak. Saya nggak ngelihat wajah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Iya. Ya. Satu lagi. Dan agar dia mengetahui orang-orang yang munafik. Dan dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian berperanglah di jalan Allah, atau kalian Pertahankanlah diri kalian. Diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui perperangan, niscaya kami akan mengikuti kalian. Niscaya kami mengikuti kalian. Lupa lagi. Ya, Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Ya, jadi di sini karena pakai bi-nya itu maknya objek dari a'lamu tadi itu pakai bi, berarti maknanya adalah apapun ya. yang mereka sembunyikan itu Allah Maha tahu. Mengetahui. Oke, silahkan kita selanjutnya siapa tadi? Bu Asmariana. Silakan Bu Asmariana. Dan agar dia mengetahui orang-orang yang munafik dan dikatakan kepada mereka, kalian marilah berperanglah di jalan Allah, atau kalian pertahankanlah diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui peperangan, ya, niscaya kami akan mengikuti kalian. Di sini KKL Bu. Niscaya kami mengikuti kalian. Sekiranya kami mengetahui peperangan, niscaya kami mengikuti kalian. Kemudian mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apapun yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi di sini Maha mengetahui ya Bu, karena disandingkan dengan Allah. Yang a'lamu ini Bu ya. Allah Maha mengetahui. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ayat 168. Alladzina qalu, mereka berkata kepada orang yang berkata. Ya, mereka di ayat 168 itu kok 168? Kita sampai mana sih, Bu? Iya, 168. 168. Oh, iya. Di sini Alladzina di sini siapa nih Bapak Ibu? Orang-orang munafik ya? Iya. Iya, orang-orang munafik. Kita kan lagi membicarakan orang munafik ya. Iya. Orang beriman kan ada di ayat 166 tadi ya. Orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka dan juga kepada mereka yang duduk. Nah, ini perkataannya. Ini objek perkataannya.
Apa perkataannya? Ini Jika lagi-lagi mereka ini apa? mengikuti kami, Buahnya Kiranya mereka. Sekiranya mereka mentaati kami, mengikuti kami, mereka tidak tidak akan tidak terbunuh. akan terbunuh. ya mereka tidak nggak pakai akan Pak. Mereka tidak Terbunuh. niscaya Nah, atau ini pasti saya mereka tak mereka Tidak, tidak tidak terbunuh. terbunuh. Nah itu apa ya? Ini banget orang munafik ya Allah. spontan Jadi- itu Bunda Wati, spontan. Apa namanya? Coba kamu seandainya ikut kami nih gitu ya, tidak akan terbunuh. pasti nggak akan mungkin mati terbunuh gitu. Jadi udah nggak ikut perang gitu ya, memprovokatori supaya orang nggak ini, orang munafik luar biasa. Kemudian apa? Engkau katakanlah, engkau katakanlah, Mm-mm. maka Ya sebentar ya, di sini itu kan kalian tolaklah. ini tadi, nah ini apa? Engkau katakanlah. Oh ini yang kalimat bersyarat yang terbalik tadi ya. Ya, Engkau ya. katakanlah, maka Kalian kalian- tolaklah kalian Maka tolaklah kalian kematian itu kematian dari diri-diri Dari kalian kalian. jika kalian orang-orang yang benar. jika kalian orang. Ya. Oh, jadi ini kan ada nanti mereka yang ini kata-kata di sini sekiranya mereka itu mentaati kami, maksudnya ikut Kami. mereka ya orang Tidak munafik, berperang. ya, niscaya tidak terbunuh, Tidak akan Mereka nggak akan mungkin gugur gitu loh. Kalian sih ngikutin pendapatnya orang beriman, suruh ikut perang, akhirnya kan benernya mati ini gitu kan, mati gitu kan. Coba kalau nggak ikut berperang, kayak ngikutin kami gitu kata-kata mereka ya, nggak akan mungkin terbunuh, pasti tidak terbunuh gitu. Nah, engkau katakanlah nih siapa nih? Berarti engkaunya siapa nih Bapak Ibu? Rasul. Muhammad, betul. Ya. Oh, katakanlah kepada mereka gitu, yang ngeyel tadi, yang orang munafik tadi itu, yang nggak mau berperang, cari-cari berbagai alasan gitu, malah memprovokatori supaya kalau mereka tuh ikut munafik maka nggak akan terbunuh. Engkau katakanlah kepada mereka gitu, engkau katakanlah apa yang dikatakan ini. Jadi Maka berarti subjeknya siapa? Rasul. Rasul kan? Rasulnya ini adalah Allah memerintahkan kepada Rasul kan? Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul sehingga engkaunya Rasul. Engkau katakanlah itu kan berarti butuh Kepada- berapa objek? katakan kepada siapa dan berkata apa. Ya, katakan kepada siapa berarti kan ke munafik tadi kan? Hmm. Nah, kemudian apa yang dikatakan ini? Maka kalian tolaklah Maka kematian Kalian itu tolaklah dari kematian dari diri-diri diri-diri kalian jika kalian orang-orang yang benar. orang yang benar. Nah, maksudnya itu kan di sini dia bilang bahwa kalau nggak ikut berperang ya nggak akan mati gitu loh. Maksudnya gini, Mati. ya maksudnya gini, coba kamu ikut kami nggak berperang, pasti nggak akan terbunuh, gitu kan? Seolah-olah gitu. Kalau berperang itu mati terbunuh, kalau nggak berperang itu nggak akan mati gitu. Maka di sini kalian tolaklah kematian dari diri-diri kalian jika kalian orang yang benar. Artinya apa? Nggak bisa kita tuh menolak kematian. Kematian itu urusan siapa? Urusan Kalau Allah. udah saatnya ya sudah. Urusan Allah. Jadi orang munafik di sini berarti apa? Sok tahu. Sok tahu ketika nggak ikut berperang itu nggak akan terbunuh gitu. Pasti nggak terbunuh. Berarti kalau ikut berperang ya terbunuh. Padahal urusan kematian urusan Allah. Jadi ini tuh kayak kalimat tantangannya Allah kepada orang munafik. Karena orang munafik mengatur nyawa manusia. Maka di sini kalau emang bisa cegahlah kematian gitu. Intinya begitu. Kalian tolaklah kematian. Kalau emang kamu, makanya kan gini, kalian tolaklah kematian dari diri-diri kalian. Gitu. Berarti ini perkataan apa dari Allah? Nggak mungkin kan menolak kematian dari diri-diri kalian. Karena kan kematian itu dari Allah. Gitu. Hak prerogatif Itu Allah. hak prerogatifnya Allah. Jadi ini tuh seperti kayak semacam kalimat tantangannya Allah Iya.
Karena sok taunya orang munafik gitu. Nih sok tahu nih orang munafik tuh sok tahu di sini nih. Coba kalau kamu taat sama kami, coba kalau kamu ikutin kami, pasti Niscaya tidak akan tidak terbunuh. terbunuh. Nah ini Tidak sok taunya munafik. Maka sama Allah dijawab, engkau katakanlah Muhammad kepada mereka, nih kalau emang bisa, coba tolak kematian itu dengan diri mereka. Bisa nggak diri mereka menolak kematian meskipun nggak ikut berperang gitu? Jika kalian orang yang benar. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Masih ada sisa 9 menit. Orangnya banyak Silakan lagi. Pak Helmi ayat 168 Iya. lanjut kepada yang belum. Pak Banyak, Helmi, Bu banyak. Ella, Bu Ada Meli, Bu Ani, Ada Bu Ya. Ani, ada ada Pak Pak Suarman, yang on ada Bu kamera dulu Eliza. deh. Banyak. Ya. Ya, Pak Helmi dulu, Ya, Bu siap. Ella, habis gitu nanti Bu Meli. Baru yang off kamera. Ya. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Elpis, ya, tolong disimak ya, saya izin ya, Ya, karena mau ngurus ibu saya dulu. ya, siap. ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka yang duduk, sekiranya mereka mengikuti kami, mereka tidak dibunuh. Niscaya. Niscaya mereka tidak dibunuh. Engkau katakanlah, maka kalian Ya. tolaklah ya. Ya. Kalian tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian orang-orang yang benar. Iya. Aduh, niscaya ya. Bu Niscaya Ella, mereka tidak Ayat berapa? dibunuh. 168. 168. Kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berkata, maksudnya orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka yang duduk, sekiranya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak dibunuh. Engkau katakanlah, kalian tolaklah kematian dari diri kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Lanjut, Bu Meli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka yang duduk atau tidak pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak dibunuh. Engkau katakanlah, kalian tolaklah, maka kalian tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian orang yang benar. Orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Lanjut, siapa lagi? Bu Cut, siapa? Mana Bu Cut? Lalu. Oh, ya sudah. Ada Bu Ani, Ya. ada Bu Eliza. Saya Ya, Bu Ani. Ya. 168 ya. Ya. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang mereka duduk Dan atau mereka tidak yang duduk. dan mereka yang duduk atau tidak Sekiranya ikut berperang ya. Sekiranya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak dibunuh. Engkau katakanlah, maka kalian tolaklah
kematian dari diri-diri kalian sendiri, jika kalian orang-orang yang benar. Iya. Siapa Bu Eliza? Ada Bu Eliza. Tutup. Pak Suharman. Ya wujud. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang berkata kepada saudara mereka dan saudara mereka Mereka yang duduk. dan Mereka yang tidak duduk. ikut dan Mereka yang duduk. mereka yang tidak ikut berperang, sekiranya Mereka mengikuti kami. sekiranya Mereka mereka tidak mengikuti kami, sekiranya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak mati. mengikuti kami, niscaya mereka tidak terbunuh. tidak terbunuh. Ya. Tidak terbunuh. Maka tidak Engkau terbunuh. katakanlah. Maka Ada full, Pak. Engkau katakanlah. engkau katakanlah. Maka engkau katakanlah maka kalian tolaklah. Kalian tolaklah kematian dari diri-diri mereka sendiri. Diri-diri kalian sendiri, Pak. Maka kalian tolaklah kematian dari diri-diri kalian sendiri. Iya. Jika kalian orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Siapa lagi? Bu Eliza. Siapa yang belum? Tunjuk tangan, tunjuk jari. Bu Eliza. Bu Eliza. Bu Eliza mana? Bu Aini. Bu Eliza. Tutup kamera dari Ya, tadi. ya, kan itu tadi. Bu Yang Meli Yufiani sudah belum? Ah, Bu Yufiani. Yufi sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Budian. Bu Eliza. Ya, itu. Bu Aini. Bu Aini nyimak. Kalau begitu. Sudah, habis Sudah lah, pas waktunya. nah. Pas nah Bu Iya. Evi. 59. Bu Ya, Yufi tutup sudah air. mau. Sudah, Waila saya. Sudah Ya, Bu ya. Yufi Sudah semua sudah. kan? Sudah. Sudah. Tutup. Ya, pas kan. Jam 15. Kurang 1 menit. Iya. Gak ada yang mau lagi? Halo? Bu Eliza? Sudah. Bu Dian, Bu Dia, Bu Aini. Oke. Kalau tidak ada ya kita tutup aja. Iya. Alhamdulillah berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak dan Ibu semua. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih buat Ibu buat Ella. buat